Assalamualaikum Sport Football United. Bismillah, ngopi dulu. Ini kopi hitam, kopi Aceh Gayo, favorit gua. Alhamdulillah mantap betul. Bismillah. Oke. Ups. Oke, Sobat Football United, gua ingin membahas jadi seperti biasa ya, setelah pertandingan itu kan ada konferensi pers yang dilakukan oleh Michael Carrick. Di pertandingan preseason sebelumnya tidak begitu gua bahas sih, karena ya ada situasi satu dan lain hal. Tapi kali ini gua akan bahas Michael Carrick sangat senang. Ini gua langsung ambil ya, tulisan dari Adam Marshall di manunited.com. Michael Carrick sangat happy, sangat senang dengan bagaimana Manchester United menghadapi ancaman-ancaman dari PSG di Swedia, di Gothenburg. Hasil 1-1 di Ullevi ini merupakan bagian dari Tour 2026 yang dipersembahkan oleh Snapdragon. Oke, tentu saja ini juga dalam hal untuk mempersiapkan pertandingan pembuka Premier League Manchester United menghadapi Hull City ya. Walaupun demikian, dengan para pemain yang masih secara bertahap dikembalikan ke dalam aksi di atas lapangan, ada banyak pengharapan ya, ataupun juga peluang yang dilakukan oleh anak asuhan Michael Carrick setelah Bryan Mbeumo menyamakan kedudukan. Michael Carrick berkata, ada banyak hal yang kita coba untuk lakukan di pertandingan. Ada banyak hal di sana. Terkadang ya, ini merupakan hal yang bagus. Para pemain ini bisa mengatasi masalah-masalah dan mencari cara mereka sendiri, walaupun sedikit. Kita tidak selalu menginginkan mereka mendapatkan jawaban ketika kita tidak harus mencarinya. Dan ini mempersiapkan mereka sedikit ya untuk sebuah musim yang bagus. Dan dalam hal tersebut ada banyak hal yang orang tidak selalu bisa melihat kalau kita sebenarnya sangat happy dengan penampilan tersebut, kurang lebih seperti itu. Ada banyak tanda-tanda bagus di sana. Dan ini terasa seperti preseason yang cukup bagus sejauh ini. Dan dalam pertandingan-pertandingan yang kita miliki, kita seperti kayak membangun dan mengambil langkah-langkah dari hal tersebut. Kita telah melihat ya cukup banyak hal di Skandinavia, dan ini merupakan hal yang bagus untuk melakukannya juga dalam situasi yang lebih rileks. Secara normal, kalau Anda melakukan perjalanan, ini tentu saja tentang hotel dan juga pergi ke stadion. Tapi kita juga memiliki waktu untuk berjalan-jalan ya, dan juga melihat supporter. Dalam waktu seperti ini, dalam tahun ini ini selalu sangat penting ya, karena Anda merasakan energi dan juga passion dari fans. Dan inilah kenapa kita ada di sini, untuk memberikan sesuatu kepada mereka, untuk mendukung ya. Sayangnya kita tidak mendapatkan kemenangan hari ini, tapi harapannya ada banyak aksi-aksi positif, dan ya mereka bisa mengatakan kalau mereka menikmati pertandingannya. Sekaligus juga ada update dari Michael Carrick terkait dengan keadaan Mason Mount ya. Dia mendapatkan sebuah tendangan. Jadi kita hanya menginginkan ini sebagai pencegahan untuk merawatnya. Kita ingin terus mempertahankan grup squad ini dengan kuat, dan kita cukup beruntung untuk bisa memiliki semua pemain fit, dan kita menginginkan berhati-hati dengan keadaan itu. Selanjutnya Manchester United akan menghadapi Leeds United di Dublin di hari Rabu malam waktu setempat, berarti hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Michael Carrick, bahwa walaupun hasilnya imbang, tidak mendapatkan kemenangan, tapi dari perspektif teknis yang dilihat oleh staf kepelatihan Manchester United, termasuk juga dari Michael Carrick sendiri ya, dia sangat happy sebenarnya. Dia juga merasakan ada perkembangan, ada peningkatan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di preseason Manchester United kali ini.
dia pun juga merasa bahwa ya ada banyak hal positif ya dari preseason saat ini. Bahkan sejauh ini dia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah preseason yang baik bagi Manchester United. Dia juga menyadari bahwa di pertandingan tadi ada integrasi ya, katakanlah seperti itu, dari pemain yang sebelumnya tidak memperkuat Manchester United karena mungkin masih liburan dan lain-lain, dengan pemain yang sudah mengikuti preseason dari awal. Sehingga tentu saja ada hal adaptasi juga yang dilakukan oleh para pemain di atas lapangan. Dan ketika mereka menemukan kesulitan, sebenarnya solusi itu kan diharapkan datang dari instruksi dari tim kepelatihan, tentu saja dengan Michael Carrick sebagai head coach-nya. Tapi ternyata yang membuat Michael Carrick happy bagaimana para pemain Manchester United juga berusaha untuk mencari solusi tersebut dari atas lapangan. Jadi juga disinggung terkait dengan keadaan Mason Mount, tapi pada intinya atau pada garis besar yang gue tangkap bahwa Michael Carrick so far so happy dengan Manchester United di preseason kali ini. Gue pun juga merasa seperti itu, bahwa bukan hanya pertandingan menghadapi PSG ya, tapi bahkan pertandingan sebelumnya gue merasa happy dengan apa yang Manchester United tunjukkan, walaupun mungkin hasilnya bukan kemenangan. Karena kalau gue melihat sebuah preseason, maka itu bukan tentang hasil. Hasil itu adalah nanti ketika memang kompetisi itu sudah berjalan sesungguhnya sebenarnya. Tapi ketika preseason ini adalah tentang menguji dan juga tentang mencoba, di mana bisa jadi ada hal yang bagus, yang tentu saja bisa mereka teruskan nanti di kompetisi resmi. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin tidak bekerja, sehingga mereka harus hentikan dan mereka mencari ganti ataupun solusinya. Nah, terkait dengan ganti ataupun solusinya, seperti yang gue sebutkan di review, gue tetap melihat bahwa kedalaman squad ini, terutama dari sisi teknis, ini masih membutuhkan pemain-pemain baru, terutama di beberapa posisi. Misalnya lini depan, misalnya sayap serang sebelah kiri, walaupun masih menunggu kembalinya Cunha dan juga kejelasan dari Marcus Rashford ya. Dan tentu saja posisi bek kiri, gue pikir Manchester United masih butuh penguatan di sana. Lalu lini tengah Manchester United, sektor pivot, dengan adanya Tielemans, dengan adanya Bruno Fernandes, gue pikir Manchester United harus mencari formula yang terbaik dengan adanya Andre Santos misalnya, ataupun juga dengan Mason Mount, ataupun juga dengan pemain-pemain muda. Apakah memang Manchester United membutuhkan pemain ketiga di lini tengah yang baru ya, atau mereka bisa memaksimalkan pemain yang ada? Gue sendiri masih dalam kecenderungan kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain satu lagi untuk posisi pivot, itu mungkin lebih ideal. Lalu juga bagaimana proyeksi untuk pemain-pemain muda CLSI misalnya ya, yang menurut gue terlihat jelas bahwa Manchester United, Michael Carrick ini memiliki rencana terkait dengan CLSI. Hal-hal seperti itu menurut gue harus lebih dimatangkan lagi, dan Manchester United masih memiliki waktu tentu saja untuk melakukan, karena memang masih ada jadwal selanjutnya di preseason, dan juga waktu untuk mempersiapkan bukan hanya di pertandingan nih, tapi juga di lapangan latihan yang juga tidak kalah penting, sambil menunggu kembalinya pemain-pemain Manchester United, karena masih belum full ini ya pemain-pemain inti yang kembali. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ini akan semakin banyak, dan mudah-mudahan juga di pertandingan selanjutnya menghadapi Leeds United akan semakin banyak, akan semakin komplit nih pemain Manchester United yang terlibat di preseason. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.